Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali nama saya Muhammad Fasya dengan NPM 230622992 dan di sini saya akan menjelaskan soal engine room estimation dari saya sendiri. Di mana di sini saya bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada di engine specification, yang kedua ada di engine room layout, dan yang ketiga ada di evo sistemnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan awal-awal soal engine estimation atau engine specification-nya. Di sini bisa lihat sendiri eh, perancangan saya dan bernama Anthem dengan tipenya LNG tanker dengan ada dimensi-dimensinya seperti GT, DWT, LWT, kargonya dan juga ada displacement-nya. Serta ada juga principal dimension-nya itu LOA, LWL, PP, ada B-nya juga, ada H-nya juga, ada T-nya juga ada FB-nya. Serta ada juga speed-nya di mana ada 16,5 knot seperti itu. Lalu ada juga kecepatan dalam meter per second yaitu 8,49 atau 8,5 jika dibulatkan. Setelah itu ada CB-nya, ada CM-nya, ada CP-nya, ada CW-nya, ada CP aksennya, serta ada flat number-nya. Ada cruise range-nya juga di sini. Lalu setelah itu ada juga di sini ada perhitungan awal mencari mesin di mana dibutuhkan dari LPP, kecepatan, lalu float number, lalu displacement, lalu dapatkan SHP atau shaft horsepower dan brake horsepower. Nah, di sini saya memilih engine itu MAN Energy Solution dengan engine name MAN 9L48 atau 60 CR dengan engine type-nya itu S9L4860 CR dengan RPM di 514 rotation per menit. Di sini MEP-nya atau mean effective pressure-nya ada di 25,8 bar. Setelah itu ada power output-nya di 10.800 kW dan kalau jika dikonversi ke dalam horsepower didapatkan angka 14.683,9 horsepower. Dan juga untuk spesifikasi di bagian boardnya ada 480 di 480 mm dan stroke-nya di 600 mm seperti itu. Over square ratio-nya di 0,8 dan specific fuel oil consumption-nya ada di 184 gram per kilowatt hour. Tapi jika dikonversi ke gram per horsepower per hour itu ada di 135,331 931 seperti itu. Nah, di mana di sini 1 kW itu 1,35 minum 2 HP dan 1 knot 0,514 meter per second. Dan ada kecepatan gravitasi di mana 9,80665 meter second kuadrat seperti itu. Nah, itu untuk di bagian engine specification. Untuk selanjutnya kita masuk ke ranah engine room layout itu yang ini. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan mengenai engine room layout atau tata letak ruang mesin. Engine room layout merupakan salah satu bagian paling penting di dalam kapal karena semua sistem utama berada di area ini. Kalau dinaurikan itu seperti ibarat jantung lah atau organ dalam. Dan disinilah tenaga dihasilkan, listrik diproduksi, bahan bakar diproses, pendinginan dilakukan sampai berbagai sistem bantu kerja. Nah, di sana ada beberapa bagian deck di mana pada layout terlihat bahwa ruang mesin dibagi menjadi beberapa level deck. Mulai dari main deck, deck 1, deck 2, deck 3 hingga deck paling bawah. Pembagian deck ini penting supaya ruang lebih efisien, akses maintenance lebih mudah, dan keselamatan kerja lebih baik. Karena di ruang mesin terdapat sangat banyak equipment dan piping. Nah, kalau penataannya tidak baik, ya maintenance akan sulit, risiko kecelakaan meningkat, dan operasional kapal menjadi tidak efisien. Lanjut, main engine posisinya di bagian tengah, bawah terdapat main engine. Posisi ini dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, jaga keseimbangan kapal. Kan kalau misalkan engine room taruh kanan atau kiri, berarti nanti beratnya di salah satu dong. Yang kita taruhnya di tengah kapal. Lanjut, manajemen memiliki berat yang sangat besar sehingga bisa temuan dan juga ada beratnya. Nah, oleh karena itu ditaruhnya di tengah karena center gravity-nya bisa di tengah seperti itu. Yang kedua, agar shaft propeller bisa langsung tersambung ke propeller dengan jalur yang lurus. Karena kalau belok-belok nanti ada loss itu. Nah, ini juga dijelasin kalau misalkan semakin lurus shaft, maka kehilangan tenaga lebih kecil, getaran lebih rendah, dan efisiensi produksi lebih baik. Setelah itu, selain main engine, terdapat juga generator engine. Fungsinya untuk menghasilkan listrik
bagi seluruh kebutuhan kapal. Contohnya lampu, radar, sistem navigasi, pompa, alat komunikasi, hingga kebutuhan akomodasi awak kapal. Jadi, walaupun kapal memiliki mesin utama besar, tetap dibutuhkan generator khusus untuk sistem listrikan. Biasanya generator sih ditempatin di dekat dekat engine ya, supaya distribusi sistemnya lebih mudah. Tuh. Nextnya itu ada boiler. Boiler berfungsi menghasilkan steam uap atau panas. Steam ini digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti pemanasan fuel oil, pemanasan tangki, dan beberapa sistem bantu lainnya. Karena bahan bakar HFO cukup kental, maka perlu dipanaskan sebelum digunakan. Nanti hal ini akan lebih dijelaskan di bagian ekosistem nanti yang saya akan jelaskan setelah ini. Eh, itu ada pompa-pompa. Di engine room juga terdapat banyak jenis pompa. Contohnya fuel oil pump, cooling water pump, bilge pump, ballast pump, dan fire pump. Setiap pompa memiliki fungsi berbeda. Misalnya, cooling pump untuk meninggikan mesin, fuel pump untuk mengalirkan bahan bakar, dan fire pump untuk sistem pemadam kebakaran. Pompa ini sangat penting karena hampir semua sistem di kapal bekerja menggunakan aliran fluida. Dan itu ada sistem dingin. Saya sih menggunakan fast water cooling dan sea water cooling. Setelah itu ada steering gear room di bagian belakang. Dapat steering gear room. Ruangan ini berisi sistem kemudi kapal. Fungsinya buat gerak rudder atau kemudi sehingga kapal bisa berbelok. Karena sistem kemudi sangat vital, maka ruang ini dibuat cukup aman dan terpisah. Tank-tank di engine room. Nah, tank-tank di engine ini eh, juga terdapat beberapa tangki seperti settling tank, service tank, lubricating oil tank, dan sludge tank. Nah, fungsi itu beda-beda. Settling tank itu buat mengendapkan kotoran bahan bakar. Service tank itu sebagai suplai harian dan lubricating oil tank itu untuk menyimpan oli pelumas seperti itu. Nah, setelah keluhan layout ruang mesin ini dibuat untuk dengan mempertimbangkan satu yang paling penting keselamatan, dua kemudian operasi. Karena kalau operasinya sulit nanti akan merusak efisiensi kerja juga dong. Ketiga, kemudian maintenance. Keempat, efisiensi ruang. Dan kelima, keamanan terhadap kebakaran. Balik ke poin kamu tadi keselamatan, dan juga ada keamanan juga. Nah, karena engine bukan resiko tinggi, yang berisiko satu temperatur tinggi kan. Terus yang kedua tekanannya juga tinggi. Dan yang ketiga banyak bahan mudah terbakar. Makanya tadi kita mendingin keselamatan dan keamanan terhadap kebakaran seperti itu. Jadi penempatan equipment harus benar-benar diperhatikan. Next, kita ke arah fuel oil system kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fuel oil system atau sistem bahan bakar kapal. Sistem ini sangat penting karena tanpa sistem bahan bakar yang baik, mesin tidak dapat bekerja dengan optimal. Tujuan dari utama sistem ini adalah satu menyimpan bahan bakar, dua memproses bahan bakar, ketiga menyalurkan ke mesin dengan kondisi yang sesuai dengan apa yang dimaukan oleh mesin seperti itu. Nah, penyimpanan fuel berada di mulai di storage tank atau HFOT. Tank ini menyimpan heavy fuel oil dalam jumlah besar. Karena kapal melakukan pelayaran jauh, maka kapasitas fuel tank harus cukup besar. Nah, itu ada juga transfer pump. Dari storage tank, bahan bakar dipindahkan menggunakan transfer pump menuju settling tank. Transfer pump berfungsi memindahkan fuel dari tangki penyimpanan utama sistem ke sistem pengolahan. Yang ada juga settling tank. Di settling tank, fuel diamkan sementara. Nah, tujuannya supaya air, lumpur, dan kotoran mengendap di bagian bawah tangki. Karena fuel kan masih kotor ya biasanya, dan itu bisa juga merusak mesin. Jadi sebelum digunakan, itu fuel harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu ada purifier. Nah, setelah setting tank, biasanya fuel kan masuk ke purifier. Nah, purifier itu buat dia pakai centrifugal force. Nah, dia tuh jadi diputar kecepatan tinggi sehingga air, sludge, dan impurities terpisah dari fuel. Setelah itu ada service tank. Kemudian fuel masuk ke service tank atau daily tank. Tangki ini menjadi suplai utama harian untuk mesin. Jadi mesin tidak langsung mengambil fuel dari storage tank. Eh, karena supaya supply fuel lebih stabil seperti itu. Yang selanjutnya ada heating system. Karena EVO sangat kental, maka fuel perlu dipanaskan menggunakan heater. Kalau fuel terlalu kental, yang pertama aliran jadi sulit. Kedua, atomisasi injektor buruk. Dan yang ketiga, pembakaran tidak sempurna. Nah, dengan pemanasan, viskositas fuel turun, fuel lebih encer, dan proses pembakaran menjadi lebih baik. Nah, ini penting karena nanti ngaruh ke efisiensi mesin. Setelah itu ada filter system. Biasanya ada coarse filter dan fine filter. Coarse filter menyaring partikel besar, fine filter jadi partikel kecil. Tuh.
Tujuannya melindungi injektor dan komponen mesin dari kerusakan karena injektor memiliki lubang sangat kecil sehingga mudah tersumbat. Setelah itu fuel masuk ke engine. Setelah semua diproses selesai, fuel baru masuk ke engine untuk proses pembakaran. Nah, di dalam mesin, fuel diinjeksikan, terbakar, lalu masukkan energi untuk menggerakkan piston yang akhirnya memutar si propeller. Nah, selanjutnya ada return line. Apa sih return line itu? Return line itu eh, jadi jadi nggak semua fuel itu habis terbakar. Sebagian fuel akan kembali melalui return line menuju sistem. Nah, ini tuh juga dilakukan supaya temperatur fuel itu tetap stabil dan fuel yang belum terpakai nggak terbuang secara sia-sia. Setelah itu ada monitoring sistem. Dalam FO juga, sistem juga terdapat berbagai sistem sensor dan alarm. Dengan ada pasal alarm, tablet alarm, indikator, dan flow meter. Nah, nah apa sih pentingnya FO sistem? Kalau sistem bahan bakar bermasalah, maka dampaknya bisa besar. Contohnya mesin mati, pembakaran tidak sempurna, konsumsi fuel meningkat, bahkan kerusakan pada mesin. Nah, karena itu FO harus dirancang berdasarkan keamanan, kestabilan, dan keefisiensian kapal. Nah, jadi dari seluruh penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa satu, engine specification menentukan performa utama kapal. Setelah itu, engine room layout menentukan bagaimana seluruh equipment disusun agar aman dan efisien. Sedangkan sistem memastikan bahan bakar dan dapat diproses dan disuplai ke mesin dengan baik. Ketiga sistem ini saling berkaitan dan sangat penting untuk mendukung operasional kapal LNG tanker saya atau Anthem. Sekian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.